Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau friends, kita berjumpa lagi di Nafas 6, ngobrol asik masalah seputar sales. Masih seperti biasa bersama saya Kakak Bams dan didampingi oleh partner saya yang sangat ganteng, Halo teman-teman. Bang Opi. Ya. Kali ini kita ditemani narasumber yang hangat di tengah cuaca yang lagi dingin. Jadi kayaknya perbincangan kali ini memang cukup hangat. Jadi untuk tidak berlama-lama, mungkin narasumber bisa sedikit dulu menjelaskan tentang dirinya, bagaimana, kapan masuk, di mana, dan atau background latar belakang dari narasumber kita. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di program yang bisa dibilang program yang sudah rutin dilaksanakan oleh teman-teman LC. Jadi saya singkat saja untuk perkenalan diri. Terima kasih sebelumnya Pak Bams, Pak Taufik atas waktu yang sudah diberikan. Nama saya Ashar Fadil, sekarang menjabat sebagai sales supervisor di cabang Hertasning. Ini sudah cabang ketiga, sebelumnya di cabang Daya, kemudian cabang Urip, dan ini cabang ketiga saya. Sebelum menjadi supervisor, saya sebagai salesman di Kala Toyota Alauddin. Ya, Alauddin itu dari 2016 pertengahan sampai alhamdulillah promosi itu di 2019 bulan 1 SK-nya. Jadi ya kurang lebih 2 tahun lebih lah. Itu sedikit perkenalan. Terus di Kala Toyota. Tapi sebelum di Kala Toyota itu saya perkenalkan juga kalau saya itu fresh graduate, Pak. Ashar itu fresh graduate. Murni adalah di Kala Toyota itu lamaran kerja pertama, iya. Pertama dan insya Allah terakhir. Pertama dan insya Allah terakhir. Iya. Fresh graduate dan basicnya sih sebenarnya saya harusnya bukan jadi sales, harusnya jadi guru, Pak. Harusnya jadi guru, cuman banting setir menjajaki dunia perselesan. Dan alhamdulillah karena berkat kesungguhan, keseriusan, ya bisa sampai di level ini. Kalau dibilang sukses mungkin belum sukses karena kesuksesan itu kan kadarnya beda-beda. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya sudah sangat mensyukuri dengan apa yang saya sudah jalani sampai saat ini. Begitu barangkali, Pak. Menarik tadi, seharusnya saya jadi guru. Jadi sebelumnya fresh graduate ini baru lulus jadi sales. Tapi seharusnya saya jadi guru. Sebelumnya nih backgroundnya di mana ini? Backgroundnya sih sebenarnya pendidikan, Pak. Jadi saya SPD. Asalnya ini dia sarjana pendidikan yang harusnya mengajar di sekolah. Tapi saya menganggap passion saya sih sebenarnya memang ada passion untuk berinteraksi dengan banyak orang, bersosialisasi, ya memasarkan produk lah. Ini intinya sih sebenarnya bagaimana menjaring jaringan, ya, bertemu dengan orang-orang baru. Memang passion saya seperti itu, Pak. Makanya saya banting setir tempo hari waktu saya lihat ada lamaran di Kala Toyota. Jadi ya saya masukkan lamaran. Dan terus terang, Pak, pada saat saya itu mau melamar, saya orangnya pasti survei dulu, Pak, mencari tahu dulu apa yang saya lamar. Jadi kalau orang bilang sih tidak buta-buta, Pak, yang hanya mau kutu loncat saja. Tapi saya memang sudah survei, analisa ini tempat pekerjaan yang saya lamar, kedepannya seperti apa nanti. Saya akan mau jadi apa. Jadi saya memang sudah punya misi, jangka pendek seperti apa, jangka panjang seperti apa. Jadi itu sih sebenarnya yang mendasari saya untuk berkarir sampai saat ini, Pak. Tapi menariknya tadi passion mungkin, Pak. Jadi kayak kalau boleh dibilang kayak saya tuh, ini kan kita berlatar belakang sarjana pendidikan. Nah, mungkin banyak orang termasuk saya itu waktu kuliah terus setelah lulus bukan mau jadi sales,
boleh dibilang bukan itu cita-citaku. Ya. Jadi terus passionnya artinya banyak orang yang sekarang ya boleh dikata bahasanya itu sales pekerjaan terjebak. Tapi ini tadi Ya. saya survei, Ya. saya lihat. Ya. Nah, apakah memang tujuannya atau apa mau jadi sales? Iya, terima kasih Pak. Sebenarnya hidup itu kan pilihan Pak pastinya. Ya. Nah, hidup itu pilihan dan pada saat kita memilih Hmm. sebenarnya kita yang menentukan sih Pak. Kita mau jadi apa, kita mau seperti apa. Nah, saya bilang tadi, saya survei dulu, saya analisa dulu kira-kira di sales nanti ini bisa jadi apa kita di sini. Ya, makanya tadi yang saya bilang Pak, saya sudah punya misi sebenarnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya saat itu sebenarnya Pak, saya mau kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, Jangka pendeknya saya pada saat itu saya mau kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Sudah ada juga sebenarnya Pak tawaran dari teman untuk daftar di bank, bahkan panggilan dari orang tua juga sudah panggil ke kampung Pak. Oh ya. Saya dasar dari kampung lah Pak. Untuk mengajar ya. Untuk mengajar karena orang tua juga dia PNS Pak, dua-dua PNS, Oh. dua-dua PNS guru. Biasanya Iya. oh, mau juga anak. Iya. Itu tadi orang dipanggil masa orang tua Sudah ada tempat Pak untuk mengajar. Nggak ada di tempat Nah, untuk mengajar. Iya. Lah kok sales ini? tinggal masuk saja. Iya. Ya. Sama tujuan jangka pendek itu kumpulkan uang sebanyak-banyaknya Iya. dulu tuh. Kenapa sampai berkesimpulan langsung bilang tujuan jangka pendekku kumpul uang sebanyak-banyaknya? Kenapa sales yang dipilih? Nah banyaknya itu Ya, pekerjaan pekerjaan lain. lain, ya. Tapi hasil survei ke sales untuk tujuan jangka pendek bisa tercapai. Nah itu Iya. kenapa? Ya. Kenapa langsung sales yang ditunjuk itu sampai kok bisa gitu? Ya. Karena kan begini Pak, kalau di sales itu kan hitung-hitungannya seberapa keras kita kerja, seberapa fight kita berjuang, Ya. penghasilannya pasti akan inline Ya. Pak, matching dengan apa Ya. yang kita hasilkan. Ya. Beda halnya begini, kalau misalnya pegawai bank lah Pak, saya surveinya juga, kita hitung-hitung uangnya orang Pak, tapi uang tak, ya Bukan uang tak? ya uangnya orang yang kita hitung banyak, tapi bukan uang tak yang kita hitung. Nah, tapi kalau di sales, waktu kerja kita yang atur, Ya. ya kan? Waktu kerja kita yang atur. Jualan berapa kita juga yang atur. Ya. Ya. Mau dapat satu bulan penghasilan berapa kita juga yang Iya, atur, Pak. kita yang tergantung atur. dari usaha dan kerja keras. Ya betul Pak, makanya tadi saya bilang usahanya kita seperti apa, kerja kerasnya kita Ya. juga seperti apa. Luar biasa. Menarik sekali ini Pak Mamus ya. Iya. Tapi itu kan maksudku di dalam pagi itu baru tahu penghasilan sales berapa. Ya. Nah, ini kan hasil surveinya siapa yang kita survei atau apa sampai muncul gitu kan biasanya kayak Ya. gini. Mau kerja di kerja di bank. Oh, konotasi awal ya, konotasi Ya. awal kerja di bank itu banyak uangnya. Banyak Kenapa uang. banyak uangnya? Penampilan parlente. Ya. Oh, ada yang jas, dasi, bla bla blanya. Ini sales tidak terlalu parlente. Oh, kita ini memandang dari luar ini tuh, Iya. karena tapi pasti orang kalau memandang dari luar lebih bonafit gitu jadi karyawan BUMN lah, bank, yang kayak gitu. Nah, sales penampilannya secara uniform ya tidak terlalu wah, tapi hasil dari kajiannya itu sales. Ya. Ya cara belajar yang cepat sih saya prinsipnya juga itu Pak. Cara belajar yang cepat itu adalah belajar dari pengalamannya orang Pak. Jangan belajar Nah. dari pengalamannya kita sendiri. Lama itu pasti lama. Karena kita lalui. Iya, karena kita lalui. Gitu. Iya. Jadi terus terang sih awalnya itu saya terinspirasi yang sekarang sales di Palopo itu Risnawati, Ibu Risnawati. Oh, Ibu Kebetulan Risma. ini Ya, kebetulannya mungkin ya. ya jalan-jalan takdir Tuhan lah barangkali. Ibu suaminya Ibu Risna itu kebetulan saya teman Pak. Saya teman, saya temanan ya, dan saya nanya-nanya. Ya. Saya sebelum lepas kuliah nih Pak, sebelum saya selesai Jadi masih kuliah. masih kuliah, Oh. saya nanya-nanya. Ya. Saya nanya-nanya seperti apa kira-kira kalau misalnya kita mau kerja, survei Pak kan, survei dulu kalau mau masuk pekerjaan ini kira-kira benefitnya seperti apa. Ya. Nah, Ya. kalau misalnya pekerjaan yang ini benefitnya seperti apa. Nah, saya dapatkan kesimpulan ya di sales otomotif dan cuman satu Pak, Toyota. Cuman satu Toyota yang
hasil survei saya sebelum masuk Pak, dan ya saya totalitas juga pada saat saya melamar Pak. Ya. Karena fresh graduate kan pasti berkas menumpuk juga ini. Betul, Ya, betul. Ya, Betul. jadi saya harus seprofesional mungkin juga pada saat interview, pada Ya. saat mau meyakinkan Ya. bahwa saya memang ini layak untuk masuk. Ya. Ya. Jadi saya survei, hasil surveinya saya memang ya only Toyota sih Pak. Kalau saya lihat mulai dari manajemennya, manajerialnya, dan saya tanya-tanya memang sampai dapurnya lah Pak. Sampai dapurnya, ya, dan saya menyimpulkan oke, saya masuk ke Toyota. Dan saya niatkan, dan alhamdulillah ya, saya sungguh-sungguh, Ya. saya bekerja keras untuk mendapatkan ya mimpi-mimpi saya yang awalnya itu yang saya sudah niatkan Pak. Karena saya juga berprinsip sih sebenarnya segala sesuatu itu Pak berdasarkan dari niatnya kita. Kalau niatnya kita bagus, insya Allah pasti ya semesta mendukung lah, dimudahkan lah jalannya. Tapi kalau niat kita dari awal memang iya, bukan buruk sih, maksudnya tidak sungguh-sungguh. Ya, Iya. betul. Tidak Setengah-setengah. ya, setengah-setengah kalau Ah. orang bilang, kalau setengah-setengah ya asulu kok ada Iya, pepatahnya iya. juga seperti itu Setengah-setengah ya. lah. Ya. Iya, betul. Mending betul. kita ceritanya tidak usah lanjut, tapi kalau memang kita sudah memasuki pintunya, ya kita totalitas. Artinya ketika saya menjatuhkan itu pilihan, Iya. maka semuanya yang harus saya deh, All out. all out deh. Di Alauddin itu kita ketemu sama siapa? Wawancaranya. Pertama di Alauddin. Dulu sih waktu zaman saya itu ada namanya ini Pak, mesti ada zaman freelance. Jadi saya sempat freelance di URIP 1 bulan, kemudian tes HO, diikutkan tes di HO, penempatan di Alauddin. Penempatan Iya. di Alauddin. Tapi waktu pertamanya sebenarnya di URIP. Iya, di URIP. Cuman 1 bulan. Ketemu sama Tempo hari di interview sama Pak Icang. Pak Icang Manggabarani. Saya juga tahu, oh ini orang pintar bahasa Inggris. Jadi saking ininya Pak, saya maunya masuk di Toyota. Saya interview itu pakai bahasa Inggris Pak. Mana mau itu saya pelajari dulu. Iya. Karena kan niat nih Pak. Iya, toh. iya, Jadi iya. saya menawarkan diri untuk menggunakan bahasa Inggris pada saat Iya. interview. Meskipun setengah-setengah juga, tapi minimal ada yang bisa dinilai lah. Itu di 2019 ya, Asad? 2016. 2016. 2016 berarti sama Kakak Ica. Iya. Tapi untuk menarik simpatinya yang Iya. wawancarai kayak ini English speaking. Iya. Jadi Ya. luar biasa pelajaran yang bisa kita ambil ini. Sudah mau memilih, sudah saya survei totalitas Mak. Ya. Totalitas Ya. Mak. Nah, sekarang karena saya sudah survei, saya sudah lihat, artinya kan ada gambaran. Ada gambar. Ya. Nah, ketika ada gambaran masih di luar dan kita masuk ke dalam, apakah gambaran itu berbeda? Maksudnya dari cara kerja, Ya. tekanan dan Ya. karena kan yang kita tanya dari awal itu masih gambaran besar kan, Gambaran Iya, umumnya, iya, ya. gambaran umum. Nah, biasanya banyak orang yang akhirnya terjebak dari Ya. gambaran umum yang dia dapat, Ya. sekalinya masuk itu Fakta seperti yang dia ini, dapatkan, ya, tidak seperti dia ini. seperti ini, ya. Itu masih taraf sama jika atau Ya. bagaimana kenyataannya setelah masuk? Ya. Kalau prosesnya itu kan kita belum bisa tahu pada saat nanti kita tahunya itu kita jalani. Betul. Jadi gambarannya memang di luar, saya adalah gambaran yang saya ini nanti saya dapat apa. Nanti saya dapat apa, prosesnya ini adapun jatuh bangunnya tidak sesuai dengan ekspektasi, ya mau tidak mau harus dijalani Pak. Mau tidak mau harus dijalani. Kalau dari segi proses banyak lah pasti Ya. yang kita sudah plankan, ternyata meleset. Tapi selalu sih sebenarnya kita kembali, saya tujuannya ini mau kemana? Tujuannya saya apa? Jadi kan misalnya kita mau ke Sudiang, bisa jadi ada jalurnya kita lewat tol, Ya. bisa juga jalurnya kita lewat perintis. Iya. Jalurnya bisa beda-beda tapi tujuannya harus nyampe. Ya, Pas itu sih. kita pilih perintis, ada demo. Iya. Hambat istilahnya. Ya. Pas kita pilih jalan tol yang mau Iya. cepat, Ya. lupa isi kartu tas saja. Lo pas di pintu Terhambat kita, lagi. Terhambat Iya. lagi. Iya. Tapi karena konsekuensinya kita sudah tahu untuk menuju ke Sudiang Iya. lewat perintis atau lewat tol, dan salah satunya kita ambil ya apapun hambatan Harus kita lewati. harus kita lewati. Nah, Betul. setelah masuk nih ke dalam ke Toyota, nah ini kan basic Ya. pendidikan, terus hasil survei sama Bu Risna, ya salah satu the best of-nya lah kita Ya, di kalau Kala Toyota, Toyota betul. untuk sales.
Jadi artinya pola kerjanya Ibu Risna kita tahu atau kita menciptakan pola kerja baru untuk diri kita, karena kan Bu Risna di Palopo, Ya. kita di Makassar, secara demografi, culture itu agak-agak sedikit berbeda pasti customernya. Nah itu bagaimana kita atasi itu? Saya sih sebenarnya begini Pak, setiap ketemu sama orang, setiap masuk ke suatu tempat, saya kosongkan gelas Pak. Saya kosongkan gelas, karena kalau kita punya gelas penuh, Ya. itu sudah tidak bisa diisi lagi Pak. Ya, ya, ya. Jadi memang saya posisikan diriku, saya posisi orang mau belajar Pak. Saya orang mau belajar, dan saya posisikan juga diri saya ibaratnya sih analoginya timba yang cari sumur, bukan sumur yang cari timba. Jadi saya masuk ya pasti kan basicnya nol Pak. Ya. Ya kita tadi bilang, saya anggap semua orang adalah guru Pak, terus terang. Semua orang adalah guru, ya saya tidak lihat siapa yang mengatakan, siapa yang berbicara, tapi saya berusaha ambil insight apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Kalau memang bisa bermanfaat, bisa saya ambil, jadikan sebagai ilmu, rujukan, saya pakai Pak. Ya. Begitupun ya dalam pekerjaan saya pertama saya pasti yang saya lakukan tempo hari. Kalau kita flashback, yang saya lakukan tempo hari adalah yang mendekati senior Pak. Yang saya mapping memang nih siapa senior yang banyak jualannya. Ya. Banyak jualannya, saya dekati mereka. Karena saya bilang kalau saya nunggu STP ku yang isi kak ini, yang ajari kak lama kak ini. Ya, ya. Nah saya mau cepat berlari. Betul. Jadi saya dekati, saya bergaulnya ya kan sering juga kita dengar kalau kita bergaul sama ceritanya kumbang ke taman, ya dia pasti harum. Ya, dia menghasilkan madu. Kalau lalat ya pasti Kotor. dia tempat sampah tempatnya. Ya begitu pun saya posisikan diriku. Ya. Jadi saya bergaul sama orang-orang yang produktif, bahkan saya lintas cabang Pak. Ya. Saya pergi bergaul ke lintas cabang, cari teman-teman yang bisa mengangkat motivasi saya untuk jualan bisa sama dengan dia. Jadi itu yang pertama, circle-nya saya yang saya bangun. Circle yang saya bangun, saya ikuti memang sama senior-senior yang bagus jualannya. Tempo hari dialogin itu Pak, ya saya sebut nama biar barangkali Pak Andi Aswar dengan Pak Haidir, ya saya selalu bergaul sama mereka. Saya selalu bergaul sama mereka, ya saya curi ilmunya lah tanda Ya, kutip. betul. Saya curi ilmunya apa yang dia lakukan. Ya. Apa sih sebenarnya yang dia terapkan sehingga dia bisa banyak jualannya. Ya, Nah, betul. itu yang saya coba ini Pak, itu yang saya coba modif, kemudian saya terapkan sama diri saya sendiri. Dalam bisnis prosesnya ya. Dalam bisnis proses seperti Berarti itu. setelah masuk role yang ditemani Cari role model lah Nah, istilahnya. role model ya, Ya. Kakak Aswar sama Bau-Bau Hedi. Iya, kacau nih sekarang Iya, Pak, toh? dua-duanya ya. Iya. Luar biasa memang anunya. Langsung dia tangkap Bang. Langsung Siapa? masuk. Iya, jadi kalau Ya. dibilang Bang Opi kita bergaul sama penjual parfum harum. Harum. Ya. Bergaul dengan pandai besi pasti kotor. Ya. Nah, kira-kira seperti Betul, itu. betul, Tapi iya. ada satu menarik sekali tadi Bang. Apa itu, Bahwa Pak? semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Wih. Nah, jadi di situ selalu timbul Keinginan untuk kemudian selalu timbul hasrat untuk selalu belajar dan mengembangkan potensi. Ya, menarik sekali teman-teman ya, garis bawah itu bahwa semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah, untuk teman-teman lebih mengasah terus kemampuannya untuk menciptakan produktivitas yang maksimal. Betul. Nah, ini tadi kita masuk, ada nih role model tak, ada nih beda berapa lama Ki sama Kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Oh iya, kalau kakak Iya. kalau Haidir dia masih OJT, saya masuk kalau di 2013an kayak dia 2013 ini tuh kalau Haidir 23 tahun. Nah, kan dia 23 tahun nih. Artinya secara kesiapan mental, terus doa lah, duit, Iya. nah, itu dunia itu di duitnya itu beda sama kita yang baru masuk, ya kan? Kita belajar polanya dia, terus dengan yang di kita itu bagaimana kita siasati caranya mereka bekerja dengan cara tak bekerja sampai bisa menghasilkan itu. Atau bulan pertama ada tidak DO yang langsung kita hasilkan? Ya. Hari pertama saya langsung bawa SPK waktu kanopin.
Alhamdulillah. Hari pertama langsung bawa SPK. Iya. Oh karena tadi 1 bulan di Sempat freelance. freelance Ah, ya. iya. Tapi itu hasil dari freelance atau apa ini yang SPK yang dibawa ke anu? Ke Iya. Cokro. Sorry ke Alodin. Hasil- Menarik memang ini Iya, ya nih narasumber kita ini. Sudah cita-citanya dari kuliah mau jadi sales hasil dari terus baru hari pertama langsung bawa SPK. Nah, Iya. kenapa ini? Bagaimana kejadiannya itu? Sampai kamu cari tahan ini. Iya. Sebenarnya sih makanya juga mungkin saya nitip sama teman-teman yang baru bergelut, utamanya lah, Ya. utamanya yang baru bergelut di dunia sales. Sales, ya. Kuatkan kidirita, kuatkan kidirita. Pasti ada tantangan, pasti ada hambatan. Iya. Sisa bagaimana tujuan, tak itu kan karena kita punya tujuan di awal. Kita punya tujuan, ya kuatkan kidirita untuk capai itu cita-cita, tujuan yang kita sudah canangkan. Prosesnya sebenarnya itu saya bilang karena tujuan niatku yang kuat Pak. Tujuanku memang yang saya sudah tanam betul-betul nih. Jadi itu hasilnya sebenarnya mengikut Ki. Iya. Mengikut dari itu tadi saya bilang mungkin prosesnya saya sempat 1 bulan itu saya belajar betul mati-matian Pak juga itu waktu di Urip. Bahkan kalau saya mau bilang pulang ke rumah itu misalnya ada meja Pak, itu meja sampai sudut-sudutnya meja itu saya bayangkan sebagai mobil, saya role play sendiri diriku. Ah. Iya, Iya. saya role play sendiri diriku karena tidak bisa mobil masuk dalam kamar Pak. Betul. Toh. Jadi kalau- PWA tak Iya, ada saya- meja. Iya. DC-nya. Iya. SPW dan DC-nya ya. Iya, jadi saya Kan seperti itu. ya jadi saya memang upgrade dan update selalu diriku Pak. Ya, saya update dan selalu upgrade diriku. Jadi itu hasil tadi sebenarnya ada SPK yang pertama masuk. Itu menurutku sih itu hasilnya jelas Pak. Ya. Hasilnya dari Dampak dari iya itu. dampaknya dari kemauan yang kuat itu. Itu kan pasti prosesnya macam-macam nanti pasti nanti yang akan dilewati sama masing-masing sales. Ada mungkin yang kuat di online, Ya. ada yang kuat mungkin dengan offline-nya, Ya. yang ketemu face to face sama orang, maintenance airport, referensi, source-nya itu akan beda-beda. Ya. Source-nya akan beda-beda, tapi saya juga pernah membaca buku Pak. Saya pernah membaca buku di mana kekuatannya kita. Misalnya kita kuatnya di online, maka tingkatkan jadi 80% lagi di situ. Di situ. Jadi misalnya kita kuat online, tidak apa-apa kita tambahkan dengan tools-tools yang lain, source yang lain. Tapi apa yang kekuatannya kita di situ yang kita totalitas, tapi yang tinggalkan yang lain. Di situ yang Di situ yang kuat. Iya, di situ push yang lebih. Waktu tempo hari masih zaman-zamannya masih baru-barunya ini Pak. Masuk juga waktu saya sales itu masih baru-barunya online. Iya. Facebook Ads masih baru-barunya Pak. Iya, Website betul, juga betul. di zaman itu. Betul. Ya, Di zaman itu. Jadi saya mau tidak mau saya masuk juga ke kolam itu. Ya. Dan saya langsung totalitas. Pokoknya ya nanti saya evaluasi ini total mah dulu. Dan alhamdulillah ternyata menghasilkan di situ. Jadi Pak. waktu nyemplung juga dalam arti Iya. nyemplung di situ masih nol juga. Masih nol juga Pak. Masih nol di dalam pi Di dalam harus saya improve. Ya Ya. tambah terus kira-kira apa yang perlu saya evaluasi. Ya. Evaluasinya yang Tingkatkan. harus jalan terus. Jadi kalau dia bilang Pak JK ini lebih cepat lebih baik. Iya. Jadi cepat Ki masuk ke dalam, Iya. cepat Ki juga tahu yang mana kelebihan dan kekurangannya kalau kita masuk di dalam daripada kita berteori saja. Ya. Oh, jadi kakak ini nyemplung di dalam, Iya. baru kita akan tahu apa sebenarnya plus Iya. minusnya ini daripada berteori saja untuk Menunggu saja Pak Wan. Iya. Tidak ada hasil. SPK pertama orang kita kenal atau tidak? Masih kita ingat? Saya masih ingat Pak. Heeh. Itu- ini customer pertama selalu diingat ini sama sales ini. Dia itu Pak kerja di keuangan depan kantor Urip, Toyota Urip. Oh. Nyebrang nih. Nyebrang gini. Nyebrang. Nah, dia bilang, saya ingat itu hari Pak. Saya bagi-bagi brosur after salat duhur. Iya. Ya, after salat duhur saya bagi-bagi brosur di situ dan saya memang sambil doakan orang saya kasih brosurku. Ah. Iya. Ilmu lagi Ya. nih, ilmu lagi nih. Jadi Bukan hanya dibagi Di masjid, Iya, masjid di mana masjid, nih, Pak. masjid? Di masjid yang depan situ kantor pajak. Nah, Ya, ya, dulu ya. itu masih bisa masuk di situ Iya, Pak. iya. Nah, jadi oh yang anunya yang nyebrang Ki. Iya, Pas samping nyebrang. Urip. Iya, Oh, pas iya, samping iya. Urip. Ah, Dia ah. bilang gini, dia telepon Yang pas tadi. Dia telepon ke ini customer. Pasar, ini ada brosur tak saya pegang. Saya Ya. mau beli mobil. Ya. Veloz itu hari Pak. Hmm. Veloz. Avanza Veloz masih sama Pak, toh? Iya. Avanza Veloz. Dia telepon. Nggak tahu saya kenapa mau telepon kok ini deh. Ya. Nggak tahu saya kenapa mau telepon ke ini. Padahal sebenarnya showroom ada aja di depan. Saya Iya, jalan-jalan ini. nyebrang, Iya. nyebrang tuh. Iya. Nah, Tinggal saya mau beli cash.
Tapi saya ingat doamu itu kemarin. Oh berarti waktu Iya. kita kasih nih brosur kita berdoa, Iya. dia dengar kini yang Iya, terima. saya bilang Pak, saya doakan Pak lancar rezeki kita. Suatu saat nanti mau kita beli kendaraan, saya asar yang kita ingat Pak, kita simpan baik-baik ini. Iya. Kita simpan baik-baik ini. Kalau nanti ada kedepannya ada rezeki kita dilancarkan rezeki kita mau kita beli mobil, no? Kita hubungi Pak, saya kasih yang terbaik. No? Tips lagi nih anak-anak kan tips nih. Jadi ya, dia bilang saya ingat doamu. Karena itu hari kan masih amatiran Pak, saya belum ini Pak, belum improve. Harusnya sih sebenarnya saya kontak Pak. Betul. Iya. Improvementnya itu harusnya pada saat kita ketemu sama orang, Iya. bukan hanya senyum, Iya. bukan hanya tapi kontaknya kita pegang, Iya. kontaknya kita dipegang juga sama customer, Iya. di save. Tapi tempo hari kan jualan pertama Pak, belum improve Iya. saya. Iya. Tapi karena adanya itu ya, Dari itu kita belajar. ya dari itu saya belajar. Hmm. Nah, seperti itu sih kurang lebih Pak untuk jualan akhirnya pertamanya. berlanjut terus komunikasi ya, jadilah Iya. dia pertama ya. Iya, jadi dia. Menarik karena customer pertama boleh dikata orang tidak dikenal. Iya. Tapi caranya untuk ini menarik teman-teman. Yang DO itu orang tidak kenal. Terus setelah dievaluasi, saya salah, harusnya saya dapat kontaknya. Iya. Tapi tips berikutnya, tips yang ada adalah Kakak Kasar ini mengeluarkan satu bahasa yang bisa langsung diterima, yang bisa Ya. membekas ke orang yang terima. Betul. Jadi pada saat kita memberikan sesuatu, kita tidak bisa memang dapat kontaknya, tapi usahakan itu orangnya ada ingat dari kita. Ya. Nah itu tadi, saya ingat doamu. Nah, jadi itu membekas. Nah biasanya memang sesuatu yang membekas itu Ya. akan jauh lebih menarik Ya. ketimbang dia pergi begitu saja. Jadi kalau ada kita lemah, ada itu tadi yang dititipkan menarik ini cerita ini. Ya, ya, ya. Eh, Kemudian setelah dari situ proses-proses apa lagi yang dilakukan Kak Kasar untuk maksimalkan penjualan di cabang? Itu. Iya. Kalau proses-prosesnya sih Pak itu tadi saya bilang kita harus cari tahu stoknya kita di mana. Jadi saya cepat ini Pak, saya cepat beradaptasi. Oke. Jadi saya kuat juga tempo hari. Ya. Waktu di zaman saya mungkin Ya. zaman sekarang itu tantangannya akan lebih berbeda lagi Pak. Betul. Karena setiap zaman pasti akan beda-beda tantangannya. Ya. Pada saat di zaman saya itu ya saya bilang tadi karena masih baru-barunya dan saya totalitas di situ sih. Ya. Saya totalitas di situ dan ya saya sebisa mungkin semua orang yang sudah masuk ke saya jadi leads-nya saya Pak. Oke. Masuk nih di kolam prospeknya saya, Ya. sebisa mungkin sampai itu orang pun loss, misalnya tidak jadi beli sama saya harus tahu apa alasannya. Oke. Jadi semua itu jadi manajemen database barangkali. Jadi ada ini kan cuman pemancing untuk dapatkan database. Jadi database saya tempoh hari memang lebih banyak di online juga, Oke. lebih banyak di online. Tapi ndak lepas juga dari referensi RO itu Ya. juga yang sudah ini Pak saya maintenance juga. Dan Ya. saya memang kekuatannya saya di online. Jadi semua orang yang masuk di database-nya saya itu tanda kutip saya harapkan untuk loss order Pak. Saya harapkan untuk loss order sebisa mungkin apa kendalanya, apa masalahnya, saya ada buat dia. Mulai dari misalnya booking service, misalnya ada mobil lamanya Pak, saya Iya. booking service kan. Misalnya ada kendala-kendalanya, misalnya mobilnya mogok di jalan atau apa, saya layani dengan seperti itu Ya. Pak. Jadi saya harus tahu semua kebutuhannya ini orang yang tanya mobil sama saya harus tahu semua Pak. Betul. Saya harus tahu semua dan saya kasihkan dulu pertolongan lah. Ya. Karena orang itu kalau sudah ditolong Pak, Ya. orang sudah ditolong dia pasti akan mengingat. Mengingat dan membekas. Dan Ini membekas. yang dibilang Kak Bams. Betul. Jadi menarik sekali teman-temannya. Jadi pelajaran yang kita ambil juga di sesi pagi ini adalah temukan potensi dan kehebatanmu. Temukan kekuatanmu dan potensi kehebatanmu serta lakukanlah dengan totalitas. Karena kalau kita totalitas berarti kita sudah keluarkan semua kemampuan terbaik kita. Kita lakoni, kita jalankan, kita gerakkan semuanya. Inilah yang satu insight yang bisa teman-teman ambil dari Kak Kasar bahwa temukan, jadi di grade manapun juga teman-teman, mau di grade magang, TR, SE, JC dan grade-grade lainnya, selalulah temukan kemampuan terbaikmu. Itu. Jago menunjukkan fuku ya ke Kemudian layani dengan totalitas karena narasumber kita ini tidak hanya berbicara begitu saja, tapi sudah merasakan, sudah mengalami, sudah melakukan.
Sementara kita selalu berpatokan kepada pengalaman adalah guru terbaik. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman Kak Asar ini untuk teman-teman semua. Oke? Nah, silakan dilanjutkan lagi Jadi barangkali, Bang. kalau kita lihat yang dia perbincangkan ini Kakak Asar itu di 7 step-nya tidak lompat dari Ya. prospecting langsung mau closing. Ya, seperti yang terjadi sekarang. Iya, yang terjadi sekarang ini Ya. setelah prospek Ya, langsung mau langsung mau closing. closing. Ya. Tapi kalau kita dengar katanya Ya. saya gali terus apa kebutuhannya berarti Ya. di qualifying-nya ini Qualifying harus harus diperbanyak. Iya. Ya kan qualifying harus diperbanyak. Jadi ini anak-anak kan. Ya, Ingat jangan kok Lompat. prospek langsung Iya. mau closing. Bagaimana caranya menapaki anak tangga pertama langsung mau ke anak tangga 10? Pasti kan langkahnya jauh sekali, pasti kan jatuh. Betul. Harus kan langkah kedua, ketiga, keempat, sampai di atas, sampai di puncak. Begitulah 7 step. Jangan baru dari perspektif langsung mau closing, banyak sekali dilompat. Maka ya prosesnya jadi akan sulit juga teman-teman. Betul Ya. Menggabung ke saya juga. Nah, Betul, betul. yang menariknya ini Kakak, Ya, masih kita ingat berapa jualan terbanyak yang pernah kita rekor dalam 1 bulan? Kalau masalah jualan Pak, terus terang sih sebenarnya saya juga bukan yang jualan yang meledak-ledak lah Pak. Ya. Tapi saya berusaha konsisten. Betul. Ya. 2 digit sih Pak. Dapat 2 digit. Dapat 2 digit. Jadi Kakak Asar ini bisa jualan sampai 2 digit, tapi ada angka konsisten. Yang menariknya sebenarnya kenapa saya mau gali, karena itu tadi saya maintenance customerku Ya. yang ada di kolamku itu Ya. tidak loss. Jadi kalau kita berbicara 2 digit, itu bisa jadi satu customer saja sebenarnya kebutuhannya ada 3. Ya. Paling tidak yang masalah bla bla blanya. Jadi dalam 1 bulan ini paling tidak Kakak Asar ini menyelesaikan 30 masalahnya Ya. orang. Iya. Sampai dia bisa dapat. Tuh. Ya kan? Jadi itu tadi bagaimana cara itu bisa bagi waktu tak? Masuk lagi ke manajemen waktu barangkali Pak. Ini harus Bukan kita ada gali nih di sini. tradingnya barangkali Pak. Ya. Kita harus bisa pilih mana yang penting, Ya, skala prioritas ya ya. skala prioritas penting Betul, dan betul. mendesak. Ya. Nah, Ya. itu barangkali yang harus kita bisa pilah-pilah. Mm-mm. Atau kalau saya sih kemarin ini Pak, semua yang hubungannya dengan SPK, karena kan kita orientasinya pasti Ya, yang ke dipilih situ. adalah ya DO-nya. SPK-nya, SPKDO-nya. Ya. Betul. Jadi segala sesuatu yang hubungannya dengan SPK itu jadi priority Pak. Meskipun misalnya ada nih janji sama teman, ada nih janji sama siapakah, atau sebisa mungkin yang hubungannya dengan ini bisa SPK itu dulu yang priority. Ya. Jadi angin-angin ribut yang lain itu ya kita bisa pending dulu itu, baru kita selesaikan dulu ini. Sudah SPK baru kita urusi lagi yang lain. Oh. Itu barangkali. Jadi orientasinya kita setiap hari harus ada hot prospekku. Ya. Jadi itu juga dulu saya berpikir setiap hari wajib ada hot prospekku. Jadi kalau tidak ada hot prospekku dalam 1 hari itu saya gelisah. Gelisah ya. Nah, Ya. Nah ini yang mau digali dalam 1 hari tidak ada hot prospekku, saya gelisah. Nah apa yang kita lakukan itu kan biasanya anak-anak kan anak saya juga Ya. kalau tidak ada gelisah ada tidur deh, Ya. ada nyanyi deh. Nah ini kita apa kita bikin itu pada saat tidak ada hot prospek tuh kan biasanya ngopi deh, tidak ada hot prospek karena gelisah larinya ke situ. Nah kalau ke kasar ya gelisahnya larinya kemana? Ya. Nelpon Pak. Nelpon. Nelpon atau pergi visit Pak. Mengunjungi ya. Mengunjungi. Oh. Jadi saya malam itu Pak, saya usahakan harus ada 2 minimal. Ya. 2 minimal orang yang harus saya temui prospekan baru Pak. Artinya saya sudah janjian dan dia sudah tanya mobil sebelumnya. Jadi saya malam itu harus to-do list minimal 2 besok yang saya temui. Dan saya usahakan dari 2 ini ada 1. Ya, ya. Prospek atau sebisa mungkin SPK. Jadi malam itu saya to-do list memang Pak, plan activity lah. Jadi saya bikin plan itu bukan di pagi hari Pak, Ya, ya, ya. malam. Oh. Malam sebelum Oke. tidur. Ya, ya. Besok saya mau ngapain? Jadi Ya, ya. terset Ya, nih terset. memang agendaku. Ya, Besok saya mau dengan ngapain? detail ya. Iya. Iya, dengan detail. Ya. Bukan baru keluar dari kantor baru baku lihat bukan Ya. kakak kening. Iya. Kemana kita Oke. ini? Ah. Nah itu. Itu kan tidak terplan kita Pak. Ya, ya. Tidak jelas apa mau dilakukan. Ya, Nah ya. itu biasa pasti bias kita dalam 1 harinya Iya. tidak terasa waktu terbuang sia-sia. Ya. Jadi Betul sih. boleh saya bilang salah satu tandanya sales tidak produktif itu kalau Iya. di hari
yang sama di pagi hari, Iya. kita tidak tahu apa kita mau bikin. Nah itu. Adanya itu. Iya kan tadi itu malam saya harus kemana atau apa. Nah Ya. misalkan kita tidak dapat, yang bikin gelisah itu kan jatuhnya pagi. Iya. Setelah briefing, keluar kemana kayak ini? Ya. Ini mau ke mana ini? Tanda-tanda itu, Ya. tanda-tanda ini tidak produktif bisa jadi. Ada nih. Atau kode-kode, Iya. Nah, itu tanda-tanda. Jadi kalau kapan kita lihat seperti itu tidak ada, kakak Asar ini visit atau telepon lagi Ya, orangnya follow up, yang ya, mana. betul, Tapi teleponnya ini bukan pasti telepon begitu saja, pasti Ya. dari database yang Dari database Ya, yang ada. dan sudah Jadi direncanakan. sudah direncanakan. Jadi yang perlu teman-teman ingat, kolam database-nya ini Ya. harus besar dan padat. Ya. Banyak, karena ketika galau datang Ya. ada di pengobat. Nah itu Betul. kalau galau tidak ada obatnya di sini, Ya. jatuhnya itu. Betul. Jatuhnya di kode-kode. Ya, betul. Iya. Dan Kak Kasar ini bekerja dalam perencanaan teman-teman, ya. Karena Kak Kasar mungkin berpikir bahwa bekerja dalam perencanaan itu ibarat kompas yang akan menuntun dia kepada sasaran yang tepat. Nah, coba kita bandingkan tadi yang buat perencanaan dengan yang bekerja insidentil sesudah briefing pagi. Nah, tentu yang punya perencanaan lebih akurat, lebih efisien, dan pasti manajemen waktunya lebih tepat. Nah, dibandingkan dengan sesudah briefing tidak ada perencanaan, nah itu seperti Kak Kasar bilang akan bias, tujuannya tidak jelas, aktivitasnya tidak jelas, dan itu akan lost time, akan buang waktu. Nah, pelajaran buat teman-teman, milikilah time manajemen waktu yang baik dan buatlah perencanaan, karena perencanaan ibarat kompas yang akan menuntun teman-teman menuju sasaran yang tepat. Guru kungfu memang ini beliau. Guru kungfu memang beliau. Begitu, Eh. Kasar ini ya. Eh. Kesimpulan untuk teman-teman semua ya. Nah, itu. Jadi kita tarik lagi begini kakak. Tadi ada kata yang bilang ya setiap zaman akan melahirkan kesulitannya berbeda ya. karena ada setiap zaman pemimpinnya berbeda. Iya. Nah kalau kita berandai-andai dulu nih brother, kalau kakak Ashar ditarik mundur ternyata jadi sales di zaman ini, Iya. nah itu apa yang kita bikin? Nah, Ya. tadi kan masih dapat gambarannya Ya. dulu. Kalau Betul, saya betul. di zamannya ini Ya. kakak Ashar tuh di Ya. zamannya. Ya, ya. Tapi ini anak-anak yang baru yang lihat, itu di zaman apa beda nih sekarang. Nah, tapi tetap harus banyak pelajaran yang bisa didapat. Tapi jiwaku atau bla bla aku. Nah kalau kita sekarang jadi sales di zaman ini, Ya. apa kita mau bikin kalau kita Iya. supaya ada gambaran juga yang anak-anak. Nah, betul. Oke. Sebenarnya sih tidak lepas nih Pak dari ilmu basicnya kita itu 7 step Pak. Ya. Sudah jelas sekali nih. Mulai dari prospecting, kemudian greeting, Ya. ya. Kemudian setelah itu baru masuk Qualifying, qualifying. ya. Di sini sih sebenarnya Pak. Ya. Poinnya sih di qualifying. Ya, Zaman betul. apapun itu, Ya. kita harus tahu kebutuhannya ini orang. Betul. Kita sebagai pemberi solusinya dia. Ya. No? Karena kalau salah diagnosa, salah obat Pak. Ah. Betul. Dokter juga kan kalau salah diagnosa, Iya. ya salah Pasti obat. salah obat, ya. Iya, pasti salah obat. Begitupun customer. Ya. Kita tidak tahu apa masalahnya, Ya. lain solusi yang dikasih. Ya, cocok. Iya, dia sebenarnya fokusnya misalnya cari mobil untuk belikan anaknya. Gaya dan penampilan misalnya mobil yang dia mau. Kita pergi tawarkan DP rendah Ya. atau karena ada misalnya program DP rendah, Ya. langsung juga ditawarkan misalnya diskonnya segini, padahal sebenarnya belum tentu ke situ. Ya. Betul. Nah, itu yang pertama barangkali Ya. Pak. Qualifyingnya kita yang Qualifying harus harus kuat. semakin strong. Ya. Dan kemudian yang kedua barangkali Pak, kalau saya lihat ini kan saya juga dalami berbagai macam karakter customernya salesku sekarang. Lihat bagaimana behaviornya mereka untuk belanja. Ya. Kalau sekarang sih saya lihat customernya memang itu membanding-bandingkan Pak. Ya. Itu tidak bisa kita lepas. Betul. Bahkan Bisa kita dipungkiri, ya. Ya. iya, bahkan kita sendiri pun misalnya kalau kita mau belanja, misalnya di e-commerce Pak, toh, Betul. mungkin belanja di Shopee, Iya, di Shopee, mungkin ya. buka lagi mungkin itu Lazada, Ya. buka lagi Bukalapak misalnya, Ya, ya. dan sebagainya. Ya, banyak kita membanding. akan cari, di sini berapa sih harganya, Ya. di sini berapa sih. Betul. Tapi yang membedakan sih sebenarnya yang pertama jadi itu adalah bagaimana kita fast respon Ya. dan bisa memberikan solusi. Ah. Fast respon dan bisa memberikan solusi ke customer. Karena misalnya kita mau belanja Pak, toh, kita chat adminnya, pasti kita risih dongkol kalau dia lambat membalas. Ya. Heeh. Ya. Dia lambat membalas dan sebisa mungkin juga pada saat kita ini kan orang mau beli mobil itu biasa banyak tanya-tanyanya Pak. Iya. Banyak tanya-tanya, tidak mungkin misalnya langsung dikasih harga, dikasih dengan program yang ada langsung dia jadi, tidak. Betul. Biasanya dia juga mungkin akan Iya. ngurit dulu, dia akan mencari tahu Iya. dulu, skeptis Iya. dulu.
mencari perbandingan. Hmm. Nah posisinya sih kalau saya nitip saya ke sales, yaitu usahakan ketemu supaya chemistry-nya dapat Pak. Betul. Chemistry-nya dengan customer itu dapat, karena kalau tidak ketemu Ya. itu akan banyak sih perbincangan Ya. perbincangan yang liar. Ya, liar ya. Kalau customer misalnya terjangkau Pak, ya terlepas dia misalnya dia tidak terjangkau di luar daerah, bahkan di luar pulau, itu mungkin yang kita evaluasi lagi, strongnya kita harus bisa follow up lewat telepon, tapi bisa juga kita arahkan untuk transaksi online. Tapi kalau dia ternyata terjangkau Ya. bisa ketemu, Ya. bisa ketemu, Ya. usahakan Usahakan ketemu. bisa ketemu ya. Jangan langsung mau closing belum ketemu. Iya. Jadi ketemu dulu, Ya. ketemu dulu, baru selesaikan apa masalahnya. Ya. Dan jangan memang makin pulang, Ya. no? Kalau tidak bawa pulang SPK-nya, kalau orang memang mau beli mobil, orang ada miwannya. Ya. Kalau nasami, Nasami mau beli mobil, ada miwannya, jangan kita pulang kalau tidak pindah Ya. uangnya. Karena di teknik closing itu lagi, kalau kita masuk teknik closing, Hmm. itu kan kita berhadapan sama customer, jangan kita jadi malaikat, Pak Tom. Ya. Jangan kita jadi malaikat, karena kalau jadi malaikat pindah-pindah itu uangnya, Ya. Iya. dia tidak beli. Dia jadinya akan menunda, oh nanti kalian saya hubungi, Ya. nah. Oke. Dan saya hubungi ya. Kalau pernah Pak Bang Opik di training ya, ditunggu 7 hari 7 malam. Iya. No, tidak ada kabarnya, bahkan 7 tahun ya, Ya. tidak ada kabarnya, karena ya sebenarnya sudah bisa Ya. dikasih transaksi ini orang, karena Hmm. kita jadi malaikat lagi pada saat kita Ya. ini berhadapan ini sudah ada nih janji ketemu Ya. Meki. Hmm. Kita cuma berbicara ini saja Pak, bias di pembicaraan, tidak mengerucut. Ya. Ya, Akhirnya jadi liar lagi kembali. jadinya liar lagi. Betul. Dia bahkan bisa pertimbangkan lagi merek lain, Ya. cari lagi informasi-informasi Betul. lain, sehingga dia melakukan penundaan. jadi saya kerucutkan dulu ini kata, jangan kita jadi malaikat. Kerucutkan kata malaikat ini dalam artian Hmm. ini customer ada mewahnya, Ya. cocok di mobilnya. Ya. Oke nih, tapi kita bilang, dari kita Pak, kalau masih mau pertimbangkan, Ah, pertimbangkan. ya, ya. Padahal seharusnya bilang, Seharusnya bilang, Pak mau ke 10 juta atau 15 juta Ya. DP tak? sudah harus. Jadi sudah harus putuskan. Ya, Yang Ki bicara mau Ki, kalau masih pertimbangkan dulu Pak. Ya, Berapa jangan. kita mau, tapi langsung putuskan. Cocok. Bilang mau Ki tanda jadi 5 juta atau 10 juta Pak. Ya. Jadi ada nih. Jadi kesannya itu ini dia bilang, oh bisa 10 juta kah? Oh bisa 5 juta kah? Tidak ada bilang besok Pi. Ya. Tapi 5 juta dan 10 juta. Jadi harus bilang, oh 5 juta mau dulu. Oh iya 5 juta, saya tulis 5 juta. Jadi mau tidak mau keluarnya. Ya. Itu kata jangan seperti malaikat. Jangan. Ya Ya. kan? Ya, nah, menarik itu jangan Ya. seperti malaikat. Betul. Jadi lawannya malaikat, gak setan. Tadi jadi kiasan di barangkali Betul, tanda betul, kutip. betul. Tapi memang kan di dalam diri Ya, kita ya. ada 3 sifat itu barangkali Pak Tom. Betul. Ya, bukan barangkali, memang di dalam diri manusia itu ada 3. Ada 3 sifat. Ada 3 Ya. sifat. Hmm. Sifat malaikat, ya, kemudian sifat setan, Ya. kemudian sifat binatang. Nah, Iya. 3 ya, kan 3 sifat ini. Pada saat kita berjualan, bernegosiasi, apalagi menuju closing, sifat setan yang harus dipakai. Sifat setan kenapa? Setan itu cerdik. Ya. Tuh, cerdik, Hmm. ahli dalam bernegosiasi, bahkan dia minta ditangguh. Ah. Dia bahkan minta Nasami ini Ada sebenarnya. yang mempengaruhi. Iya. Nasami kemana tapi minta dulu ditangguhkan. Iya, ditangguhkan sampai hari kiamat Iya, supaya panjangkan hidup. dulu umurku. Panjangkan umurku. Iya, Nah, iya. nah, Iya, iya. malaikat itu kan bagaimana berlaku baik, Iya, atau menolong, menolong, menjaga. ya, iya, menjaga. Hmm. Nah itu nanti keluar sifat malaikat tak pada saat sudah dibeli, masuk nih pemesanannya. Nah. Mau berubah warna ke, mau Iya. berubah tipe, bisa semua. Betul? Baru kita kasihkan nih solusi-solusi yang jelas, dia masuk dulu pemesanannya ke kita, baru kita kasihkan ini, baru kita kasihkan solusi apa yang kita mau, ada semua. Ya, ya. Mau kita nego bagaimana, bisa semua. Betul? Betul. Nah, yang penting realistis, masuk akal ya, kita kasih. Betul? Kita kasih. Nah, Jadi ini tadi pakai Ki, bukan pakai Ki. Ini konotasi ya, ini Ya. konotasi selalu yang kalau kita mau berbicara selalu ada hal positif ya. dari kejadian paling negatif pun. Ya. Selalu ada hal positif dan jadi kayak itu tadi. Itu setan tadi dia tangguhkan ke artinya ini setan kah pantang menyerah. Iya. Jadi di negatifnya itu setan kah ada positifnya pantang menyerah ini karena nasa ini tangguhkan ke sampai hari kiamat. Nah sales kah Ya. masa mau dikalah sama setan tidak pantang menyerah. Iya. Nah sementara setan nasa ini tapi dia pantang menyerah. Tuhan kasih panjangin dulu Ya. sampai ke belakang nih Hmm. negatif. Nah ada 3 tadi ini malaikat,
setan, Setan, binatang. binatang. Baru kedua. Iya. Kalau mau nih SPK pakai pantang menyerahmu, pakai menyusul setan langsung konotasinya bukan jerumuskan, pastikan ki dia ambil, Iya. pastikan ki. Terus kalau sudah masuk nih, baru ki jadi malaikat. Malaikat itu ya semua ya gambarannya enak. Iya, Baru iya. kedua, nah kenapa nih sifat yang satu ini dipakai? Iya. Ini binatang. Ini kan kita Nah. punya nafsu, Pak. Ya. Kita kan punya nafsu. Nafsu ini yang semua tetap pada kadarnya, Ya. Pak. Makanya kita dianggap manusia ini lebih mulia. Atau kita ini manusia lebih mulia, bahkan daripada malaikat pun kita lebih mulia. Kenapa? Karena kita ada 3 sifat ini yang kita mainkan. Ya. Perannya ini yang kita mainkan. Kalau binatang ini kan ya sifat binatangnya kita ini ya itu nafsunya kita yang bagaimana misal bergairah, hasrat itu Ya. kan untuk mencapai sesuatu, misalnya kita mau Butuh iya, itu. butuh Ya. makan, butuh Ya. ini. Ya. Itu sifat itu yang harus keluar supaya kita kita mengusahakan untuk dapat. Betul. Nah, itu tetap harus ada di kita. Nah, karena kalau itu yang tidak sesuai juga dengan kadarnya ya kita mungkin malas-malasan, Ya. tidak ini, ya. Tidak Ini- antusias. Nah, ini berarti bisa saya simpulkan bahwa sifat binatang ini dipakai untuk mencari prospek. Iya, betul. Loh? iya. Mau sekali DO ini. Iya. Kita lihat itu cita. Ya. Itu kalau belum ada mangsanya dia jalan di dulu masih pelan-pelan. Ya. Tapi kapan ada dia lihat, Ya. jangan Ya. kok. Biar Ya. saya dulu tiang kok. Iya. Kenapa kok di tiang Iya. ke-11 kah? Dia tidak lepas, Iya. pasti dia kejar terus. Iya. Kecuali saya kalau kau di tiang ke-11 ini susah dapat kok. Tapi kalau cita kau beda 10 tiang tapi di tiang ke-11 dia dapat kok. Ya. Menarik ini tadi dari perbincangan awal sampai akhir ini. Banyak pelajaran dari Kak Kaswar sebelum Ya. Kak Kaswar ini jadi SPD tapi apa background di bawah-bawahnya lagi nih sampai menarik, ada 3 sifat, Ya. ada yang saya doakan. Ya. Ini Pak ya selain pasti orang tua background bagaimanapun kita ke depannya pasti ada pondasi orang tua yang kuat, tapi Ya. apakah sebelum jadi anu kan SPD di mana Ki? Kalau saya sebenarnya nih Pak suka baca baca buku supaya ini sih Pak pelarian pada saat saya kadang stres atau apa baca lagi. Tapi sekolah umum. Pernah di pesantren juga. Anak titinan Ya. pernah di pesantren. Ya, di pesantren. Iya, ini Mi dibilang santri yang jadi sales. Ya. Ternyata ada santri sales. Jualan kan Nabi juga jualan. Pekerjaannya Nabi itu pedagang berjualan. Kita kan juga menjual ini, jualan kini. Ya, ya. Enaknya kita ini sekarang jualan. Ya. Karena mobilnya Haji Kala yang kita jual, bukan modal tak sendiri yang pergi beli. Ya. Beli di pabrik, toh. Ya, ya, ya. Nah, beli di pabrik baru kita jual. Tapi ini sudah disediakan mobil apa bisa semua dijual. Ya. Kan berjualan. Jadi persis Ya. Nabi di awal ini ya. Ya, Orangnya betul. Khadijah yang Ya. dijualkan ya. Ya. Betul kan? Barangnya jadi menarik ini memang perbincangan. Selain yang Luar tampak biasa, ya. ternyata ada yang tersirat di dalamnya. Dan itu yang paling penting sekali. Bahaya deh. Takutku ini episode kali ini. Nah, itu tadi kalau Kak Kasar jadi bisa menginspirasi ya. iya. Ya. Jadi kita kalau sales di sekarang tetap ternyata ada faktor qualifying yang Ya. tidak bisa Ya, dilupakan. Tidak Jadi bisa. ketika qualifying itu betul-betul bisa menggali kebutuhan customer, Ya. maka bisa jadi diskon itu bukan di nomor 1, Iya. tapi bisa jadi diskon di nomor 4. Iya, betul. Iya. Ah, Nah kan anak-anak kalau nyaman Pak, kenapa saya pilih yang kaya? Iya. Kalau nyaman customer kaya. Qualifying betul. Ya. Jadi saya lebih tertarik dengan penjelasannya ke Kasar tadi seperti dokter kan. Iya, iya. Dokter kan itu untuk mengetahui jenis penyakit pasiennya pasti dia bertanya. Pertanyaan inilah mungkin disebut qualifying kan untuk Iya. bisa mengetahui jenis penyakit yang dirasakan oleh pasiennya kan. Pasti juga cocok dengan jenis supaya obatnya nanti cocok dengan jenis penyakit pasiennya. Betul, Seperti betul. itulah mungkin juga seorang sales harus bagus qualifyingnya untuk mengetahui harapan, kebutuhan dan juga mungkin kendala-kendala yang dirasakan oleh customer-nya. Harapan dan kebutuhan. Sehingga nanti pada saat menyerahkan kendaraan itu memang sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan Iya, customer. Jadi
Betul, luar biasa yang guru kuku ini. Jadi tidak ada dokter itu kayak Bang Opi sakit, saya dokter, baru Bang Opi masalah saya bilang ini, apa sakit kepala? Kalau saya mengatakan sakit kepala, Tidak mungkin. padahal langsung kita bilang, sakit gigi ya. Tidak boleh Harus saya menjudge. tanya dulu nih. Tidak mungkin begitu masuk langsung dokternya bilang, Pak, kalau saya lihat dari cara jalan sepertinya kita menderita paru-paru basah. Tidak mungkin kan, mengejas namanya itu. Jadi harus bertanya dulu ya, iya. Seperti inilah yang harus dihindari oleh sales. Belum banyak menggali, belum banyak qualifying, langsung menentukan seperti ini yang diinginkan investor. Jadi prosesnya panjang. Tepat. Kayak tadi Bang Opi baru masuk saya dokter, saya Ya. muka-mukanya Ya. sakit kepala selena yang sakit kepala Ya. Pak. Langsung Bang Opi bilang, enggak sakit kepala, giginya sakit. Dan itu bisa menimbulkan apa ya? Iya. KDP kekerasan dalam ruang praktek. Oke, KDP ini kekerasan dalam praktek. Baru Itu orang, singgung. iya baru orang lihat-lihat Iya. di pameran baru mau Iya. masuk, Nah. langsung Pak ada DP 0%, ada DP, ada mobilku Pak diskonnya. Ih, Ada spesial masuk. program seperti ini ya. Kalau saya lihat ini dari kata ini pas saya kasih ke DP rendah, iya gini. Padahal ini orang mau beli Alphard. Betul, bisa saja. Tersinggung itu customer. Saya mau beli Alphard, Iya. nah lihat penampilanku ini mungkin, nah Iya. itu bisa jadi kayak gitu. Jadi Kira-kira pasien seperti itu. baru masuk nol, muka aku ini lihat pusing, nah kasih obat pusing padahal gigiku sakit. Nah, Keluar, kan ya. tidak mau. Jadi Seperti itu ya ilustrasinya teman-teman. Nah, Jadi harus qualifying. Harus qualifying. Ya. Jadi memang hasratnya orang untuk membeli sesuatu itu Ya. ketika ada orang yang menyarankan sesuatu yang sama dengan kebutuhannya. Ya, betul. betul. Jadi kadang orang tahu nih Ya. sebenarnya saya butuhnya ini, tapi masih ragu Ki. Ya. Dia butuh orang eksternal. Ya. Orang eksternal ini ketika dia jadi setan tanda kutipnya tadi itu. Ya. Saya gali-gali ini kebutuhannya langsung pas eksekusikan ini orang. Cocok Ki. Nah, dia butuh Ya. legitimasi bahwa Ya. yang saya butuhkan itu Seperti ini. Seperti itu. Ya. Karena ini juga yang bilang. Ya, cocok. Nah, itu di qualifying seperti itu. Ya. Ini hasil dari ilmu kungfu Ya. yang ke 103 yang diciptakan ke Kasari Ya. untuk saya. Nah, sekali lagi teman-teman, wajib teman-teman simak dengan baik ini karena narasumber kita ini merasakan, melakukan, ya, dan ini contoh untuk teman-teman semua. Ya, kenapa Kak Kasar ini bisa bercerita, bisa menjelaskan karena dirasakan, dilalui, dilakukan, nah, sehingga Dan terbukti. Nah, Jadi apa lagi? ya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Lakukan proses penjualan dengan baik sesuai step-stepnya. Jangan seperti anak tangga tadi. Anak tangga dari anak tangga pertama langsung mau ke anak tangga Ke-7, atau ke-10. Kakimu kan tidak bisa selebar itu, akibatnya kan jatuh. Iya. Harusnya ditapak, setapak demi setapak supaya bisa sampai di puncak. Mana mau split ke kaki Iya, tadi tidak iya, sampai. salah. Jadi harus memang Iya. qualifying. Nah, boleh Qualifying. mungkin dari 1 langsung ke 3 Ya, tergantung. ya. Tapi 1 langsung ke 3 itu Ya. maksudnya jangan lupakan di qualifying-nya. Qualifying, ya teman-teman kan tidak tahu profil customer siapa. Iya. Nah, dia bukan keluarga, dia bukan teman. Nah, di dalam database dan dia asing bagi kita. Jadi qualifying untuk mengetahui siapa profil customer kita, apa harapan dan kebutuhannya. Ya, itu tidak akan bisa kita tahu kalau kita tidak melakukan pertanyaan, tidak menggali. Nah, seperti itu kira-kira ke depan. Betul. Ya. Jadi ingat yang mencari air itu timba. Ya. Bukan Yang mencari- sumber air, Ya, yang yang cari mencari- orang, ya. yang cari untuk dituang, Betul. bukan kita yang butuh. Timba yang butuh air, Ya. bukan sumur kah yang butuh Pelajaran, timba. teman. Ya, jadi sumur kah ya mau tanda kutipnya kau yang datang. Ya. Saya sudah kasih mau kau air, ada merdi. Jadi Betul. itu anunya kakak. Ya, kakak ilustrasinya Asar. seperti itu analoginya ya. Nah, Jadi sangat menarik perbincangan Sangat, kita sangat menarik. kali ini. Jadi mungkin sudah agak lama juga ini perbincangan. Ada mungkin yang bisa disimpulkan dari Ya. Asar apa yang harus dilakukan, Ya. bagaimana. Jadi tadi pengalamannya kembali ke Banyak sekali, ya, yang disampaikan kembali ke teman-teman. kalau Ya. saya jadi sekarang Ya. yang tidak lepas dari 3 sifat tadi. Betul. Bahayanya. Bisa menarik sekali, itu menarik ya. Nah, Iya, menarik. iya, iya, Karena iya. kalau kita flashback ke belakang, seperti yang disampaikan Kak Asad, Rasulullah pun juga di zamannya berdagang. Iya, Nah, iya. yang dia jual itu adalah barang-barang dagangan dari
Siti Hadijah kan. Nah, seperti inilah juga yang ada pada bisnis kita sekarang. Kita menjual mobilnya kalau yang kita jualkan. Kita berdagang. Nah, itu jadi ada unsur ibadahnya sebenarnya. Tetapi ya menarik sekali nih yang tiga ini Kakak Bams. Ada binatang, ada setan, dan ada malaikat. Kalau kita implementasikan betul, seperti Kakak Asal katakan bahwa Kakak Bams katakan bahwa cita itu atau singa lah yang tidak akan berhenti memburu sebelum keburuannya dia dapat. Berarti kan sifat binatangnya main di situ. Kemudian sifat setannya, ini setan ini kan ada lucu sekali ya. Dia ditakutkan sampai dengan hari kiamat. Dia pantang menyerah, Iya, dia jago pantang- bernegosiasi ya. Setan saya pantang menyerah, apalagi teman-teman manusia makhluk yang paling mulia, jangan kalah dengan setan. Dia menggoda, merayu, membujuk sampai customernya mau. Itu. Dan sifat malaikat yang apa ya, menjaga, merawat, belas kasih, luar biasa sekali, sangat-sangat menginspirasi. Dan ini juga didapatkan dari bangku sekolah di pesantren teman-teman. Ya. Santri bisa sukses jadi Santri sales. bisa sukses. Ya. Ya. Oke, langsung ke Hasan. Ya. Sang santri silahkan. Ya, ada mungkin hal-hal atau tips atau trik atau pesan-pesan moral yang mungkin teman-teman bisa ambil sebagai pelajaran Kak Hasan. Ya, sebelum kita mengakhiri sesi ini barangkali Bams ya. Iya. Ya. Pepatah Arab bilang Ya. manjada wajada. Siapa Iya. yang bersungguh-sungguh, Iya. dia yang akan berhasil. Jadi kalau untuk mendapatkan keberhasilan ya tergantung keberhasilannya kadarnya seperti apa. Betul. Target jangka pendek dengan jangka panjangnya kita seperti apa, itu yang kita kejarin dengan cara ya bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh, Totalitas. totalitas, Ya. karena Ya. kalau setengah-setengah biasanya itu Ya. hasilnya juga tidak akan maksimal. Tidak maksimal. Tapi kalau mau hasilnya maksimal, Ya. bersungguh-sungguh mengikut Bersungguh-sungguh. dulu, Ya. total mengikut dulu, Hmm. biarkan yang di atas yang aturkan Ki. Iya. Biarkan yang di atas yang aturkan Ki, karena di atas ini tidak akan aturkan Ki, tidak akan aturkan Ki. Ya. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, Ya. kalau kita setengah-setengah aja Ki. Ya. Jadi bersungguh-sungguh Ki, pada saat kita menjalani apapun itu. Mau jualan berapa bersungguh-sungguh Ki, Ya. mau Ki kejar apa juga bersungguh-sungguh Ki. Oke. Itu barangkali. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, Iya. jadi saya tarik sedikit yang tadi dikatakan kata Asar bahwa kalau mau kita capai sesuatu bersungguh-sungguh Ki. Nah, bagaimana kita tahu kita sudah bersungguh-sungguh bahwa apa yang kita lakukan sudah totalitas adalah ketika kita sudah capai atau hasilnya sudah kita dapat, tidak ada lagi kata yang kita bilang seandainya di. Ya. Nah, kalau masih ada kata seandainya itu berarti belum pakai totalitas. Belum. Kenapa? Karena Ya. masih ada peluang Ya. yang kita lupakan, Lupakan, yang ya. kita tidak lakukan. Ya. Jadi kalau kayak dua di jualanku seandainya saya begini, Ah. itu belum total Itu Ki. belum total. Tapi Ya. kalau kita sudah dapat hasil 2 di akhir bulan tapi kita bilang semua sudah saya lakukan, tidak ada yang kata seandainya, maka itu sudah total nih. Luar biasa. Jadi konotasi atau gambaran kata total yang kita dapat adalah ketika hasil didapat sudah tidak ada lagi kata seandainya. Ya. Jadi kita tutup Ya. nafas yang ke-6 atau terakhir di tahun ini Ya. dan luar biasa Luar sekali biasa sekali ya di perbincangan kita episode kali penghujung ini ya. Iya. Di episode Silakan, penghujung untuk Bung tahun Ahmad. 2024 ini menghadirkan narasumber yang sangat-sangat hebat ya. Banyak menginspirasi teman-teman semua karena dalam bisnis prosesnya juga selalu dikaitkan dengan ibadah, selalu ada wisdom, bisikan-bisikan dan juga inspirasi yang sangat memotivasi teman-teman untuk melakukan hal yang terbaik ya, lebih kepada totalitas, bersungguh-sungguh, menjaga wajah itu adalah semua pesan-pesan moral yang teman-teman. Nah, kalau saya bisa katakan Kak Hasan ini manusia, dia bukan Tuhan, bukan dewa, bukan malaikat, sama seperti teman-teman semua. Jadi kalau Kak Hasan bisa, sesungguhnya teman-teman pun juga bisa. Wih. Nah, ambil hikmah, Sesungguh. saripati dan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh beliau mudah-mudahan dapat mencerahkan dan menginspirasi teman-teman semua. Oke, Ya, kita tutup silakan, Bang. pertemuan kali Ya. ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ketemu lagi. ya. Sehat-sehat semua teman-teman dan selamat berjuang memberikan kemampuan terbaik, sukses selalu buat kita semua.